Coba bayangin deh, para petani apel itu ternyata punya misteri sendiri. Masalahnya gini, pohon apel baru yang mereka tanam di kebun yang udah lama, itu kok nggak mau tumbuh subur. Nah, hari ini kita bakal bongkar satu penelitian keren yang nggak cuma ngungkap misteri ini, tapi juga nemuin solusi yang jujur aja kedengarannya aneh banget. Ini dia nih, pertanyaan besarnya. Logikanya kan, kalau punya tanah subur yang udah bertahun-tahun ngasilin apel enak, harusnya kalau kita tanam pohon baru di situ, ya bakal bagus juga kan? Tapi ini aneh, pohon barunya malah kayak nyerah gitu aja. Jadi kerdil, lemes, buahnya hampir nggak ada. Jadi sebenarnya tanahnya ini kenapa? Ada semacam kutukan gitu? Oke, yuk kita bedah lebih dalam masalahnya. Karena ini bukan cuma soal lagi apa saja loh. Ini beneran kondisi pertanian yang ada namanya. Namanya itu penyakit tanam ulang apel, atau disingkat ARD. Dan ini bukan masalah di 1-2 kebun aja loh, ini masalah global. Petani di mana-mana pusing gimana caranya mau ngeremajain kebun tua mereka. Tanah yang harusnya jadi harta karun, malah jadi penghalang. Nah, ini dia nih, biang keladinya. Para penjahat yang ngumpet di dalam tanah. Pertama, ada jamur patogen namanya Fusarium. Anggap aja ini preman yang langsung nyerang akar pohon-pohon muda. Terus, ada juga sampah kimia beracun, namanya asam fenolat, yang ditinggalin sama pohon-pohon lama. Gara-gara dua hal ini, ekosistem tanah jadi kacau. Mikroba jahatnya jadi lebih banyak daripada mikroba yang baik. Terus, biasanya solusinya gimana? Ya disemprot bahan kimia keras, namanya fumigasi. Emang sih penjahatnya mati. Masalahnya, pahlawan-pahlawan kecil di tanah, yaitu mikroba-mikroba baiknya, ikut mati juga. Udah gitu, jelas gak bagus buat lingkungan kan. Makanya, kita butuh solusi yang lebih pinter dari ini. Nah, disinilah ceritanya jadi seru banget. Lupakan soal bahan kimia. Para peneliti ini nemuin solusi dari tempat yang sama sekali gak kita duga. Yap, Anda nggak salah dengar, cacing tanah yang difermentasi. Emang kedengaran aneh, tapi justru pahlawan dadakan inilah yang ternyata jadi kunci buat ngubah segalanya. Jadi, resepnya gimana? Gini nih, para peneliti ini pada dasarnya bikin semacam probiotik super khusus buat tanah. Mereka ambil cacing tanah, dihalusin, terus dicampur sama beberapa mikroba baik yang udah terbukti ampuh. Nah, adunan ini difermentasi selama 10 hari dengan kondisi yang diatur super ketat. Hasilnya, cairan sakti yang isinya penuh sama peptida antimikroba. Ini tuh kayak senjata biologis alami buat ngelawan para penjahat di tanah tadi. Tentu, ide sebagus ini harus dibuktiin kan? Yuk, kita intip dulu gimana cara kerja ramuan cacing ini di bawah mikroskop. Dan hasilnya luar biasa. Di lab, cairan ini bisa ngehambat pertumbuhan si jamur Fusarium, musuh utama kita, sampai lebih dari 75%. Ini angka yang gede banget loh. Bahkan banyak obat jamur kimia yang susah payah buat nyampe ke angka segitu tanpa bikin masalah lain. Nah, lihat deh gambar ini. Kelihatan jelas banget kan? Yang kiri itu jaringan jamurnya sebelum dikasih apa-apa, kelihatan sehat, bercabang-cabang. Terus lihat yang kanan, setelah disiram pakai produk fermentasi, wih, hancur lebur. Jaringannya rusak, putus-putus, mati. Ini bukti visual yang nggak bisa dibantah lagi, betapa kuatnya ramuan ini. Oke, jadi di lab, ramuan ini sukses ngebunuh jamur. Tapi, apa cuma itu? Tentu nggak. Keajaiban yang sesungguhnya itu bukan cuma soal membunuh penjahatnya, tapi gimana ramuan ini juga sekaligus menyembuhkan tanahnya. Dan angkanya ngomong sendiri. Waktu dicoba di kebun apel beneran, di lapangan, populasinya si Fusarium ini turun drastis sampai 75,1%. Ini bukan lagi coba-coba di lab, ini hasil nyata di dunia nyata. Dan ceritanya makin keren. Ini bukan cuma soal ngebasmi yang jahat, tapi juga ngebangkitin yang baik. Coba lihat grafiknya. Si Fusarium yang jahat itu jumlahnya anjlok. Sementara itu, jamur baik kayak Mortierella malah jumlahnya meroket, naik 172,4%. Gila kan? Ini benar-benar kayak ngerombak total ekosistem tanah, dari yang tadinya sakit jadi sehat lagi. Efek dominonya terus berlanjut. Aktivitas enzim tanah, ini tuh kayak koki-koki kecil yang nyiapin makanan buat tanaman, langsung naik gila-gilaan. Urease misalnya, naik sampai 383%. Sementara itu, racun-racun sisa yang ngeganggu akar tadi berkurang hampir 60%. Intinya, tanahnya jadi hidup dan subur lagi. Ujung-ujungnya, yang paling penting dari semua ini apa sih? Ya jelas, hasil panennya. Kalau tanahnya sehat, pohonnya pasti sehat, dan buahnya juga harusnya lebih bagus. Dan hasilnya, wow, bener-bener di luar dugaan. Kita lihat satu-satu ya. Pertama, rasa.
apelnya jadi 25,6% lebih manis. Ini bukan beda tipis loh, ini beneran peningkatan kualitas yang kerasa banget pas digigit. Nggak cuma lebih manis, tapi juga jauh lebih gede. Berat buahnya rata-rata naik 80,7%. Itu hampir 2 kali lipatnya. Kebayangkan bedanya apel yang biasa-biasa aja sama apel jumbo yang mantap dipegang? Dan ini puncaknya. Angka yang bikin melongo. Hasil panen per pohon naik 193,5%, hampir 200%. Artinya, jumlah buah yang bisa dipanen itu jadi hampir 3 kali lipat. Buat petani, ini angka yang bisa ngubah nasib kebun mereka dari yang tadinya merugi jadi untung besar. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Buahnya lebih berat, warnanya lebih cakep, rasanya lebih pas, dan yang paling penting, hasil panennya meroket. Ingat kan masalah kita di awal tadi, pohon-pohon apel yang kerdil dan nggak mau tumbuh itu? Nah, masalah itu sekarang selesai, cuma dengan nyembuhin tanah pakai ramuan cacing fermentasi. Oke, jadi apa artinya semua ini? Ini bukan cuma soal apel loh. Ini jauh lebih besar dari itu. Ini dia poin utamanya. Yang kita lihat ini adalah pergeseran cara berpikir yang fundamental. Selama ini kan pertanian modern itu seringkali kayak perang lawan alam. Pakai kimia yang makin kuat buat bunuh hama. Nah, pendekatan ini beda. Ini bukan perang, tapi penyembuhan. Kita kerja bareng sama alam, pakai proses biologis buat balikin keseimbangan. Dan ternyata, ini nggak cuma lebih efektif, tapi juga jauh lebih baik buat bumi kita. Ini kan jadi bikin kita mikir ya, kalau solusi buat masalah apel yang umurnya udah puluhan tahun ternyata ada di dalam cacing tanah, kira-kira rahasia keren apa lagi yang sebenarnya tersembunyi di tanah, mungkin di bawah kaki kita sekarang juga? Jawabannya mungkin lebih dekat dari yang kita kira.